Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah subuh ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berada di masjid dalam keadaan beriktikaf setelah kita sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir dan doa. Iktikaf kita akan diisi dengan kajian Al-Quran. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 282 dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 283 insyaallah. Mari kita kembali memperhatikan surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu pada ayat wala ya'basyuhada'u idza madu'u, dan janganlah menolak asyuhada'u para saksi idza madu'u apabila mereka diminta untuk menjadi saksi. Apa maksudnya? Kemarin di kajian sebelumnya ini kaitan dengan transaksi, tapi transaksinya itu tidak tunai. Nah, pada saat transaksi ada ayat ini sedang menceritakan transaksi yang tidak tunai, berarti ini dengan dain. Dain itu adalah piutang, dain. Maka Al-Quran meminta perlu ada administrasinya. Meminta apa yang pertama, harus ada pencatatan. Kita ringkaskan dulu yang kuliah yang lalu. Ada pencatatan. Inilah yang disebut dengan administrasi. Ada pencatatan. Siapa yang mencatat? Dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli, bukan satu pihak. Pencatatan itu dilakukan saat transaksi langsung. Jadi transaksi itu dicatat berapa jumlah barang, apa jenisnya, berapa harganya, itu semua tercatat. Catatan ini perlu objektif dan catatan diikuti, diketahui terlibat dua pihak ini, pihak penjual, pihak pembeli. Karena ini dalam transaksi yang cash pun tetap ada pencatatan. Nanti akan apa fungsinya? Fungsinya menjadi bukti apabila terjadi perselisihan. Itu ya akan kata kuncinya menjadi bukti. Ini catatan, tuliskan di situ tanggal berapa, jam berapa, lengkap lah. Itu. Nah ini yang disebut dengan apa namanya itu, tapi Al-Quran sederhana disebut catatan. Nah siapa yang mencatat? Yang mencatat ini disebut katib. Iya, pihak pencatat. Kalau jumlah bisnisnya dalam partai kecil, tentu saja tidak perlu ada katib khusus. Tapi kalau bisnisnya dalam partai besar, apalagi itu, tentu katib ini bisa dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang profesional. Maka ayat kemudian menceritakan
bagaimana seharusnya pekerjaan katib. Katib ini satu harus pandai mencatat, kedua punya ingatan atau memori yang baik, ketiga adalah punya niat baik untuk jujur, tekad untuk bekerja secara profesional, dan perlu ada saksi-saksi. Nah, oleh sebab itu ini dipahami siapa di zaman modern yang bertindak sebagai katib itu. Kalau transaksinya dalam proyek besar, katib itu bukan sekadar petugas mencatat. Notaris ya. Katib itu notaris. Notaris itu katib. Ayat Qur'annya kenapa? Kenapa ditafsirkan jadi notaris? Karena notaris ini jadi mediator antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi dia punya kekuatan hukum untuk memberikan keterangan itu. Nah, maka disebutlah di situ uraiannya siapa pihak pertama, siapa pihak kedua, apa saja barang yang yang dijual atau dibeli. Kenapa? Karena pihak penjual itu harus dipastikan mendapatkan haknya. Pihak pembeli dipastikan juga mendapatkan haknya. Apa haknya? Kalau penjual dapat uang, kalau pembeli dapat barang. Tadi itu karena jual beli itu bahasa Arabnya al-bai. Al-bai itu tabadul, tukar menukar. Nah, dan uang itu di dalam pandangan Rasulullah itu alat tukar. Uang tidak boleh jadi komoditas, diperjualbelikan alat tukar saja, alat tukar. Jadi itu untuk memastikan. Nah, saksi-saksi ini jangan malas. Iya, wala ya'basyuhada udah ma'du'u, saksi jangan enggan. Enggan apa? Enggan memberikan keterangan. Apa mereka dipanggil? Maksud dipanggil itu apa mereka diminta? Tentu pertama diminta pada saat hadir di transaksi. Nanti sekiranya ini ada sengketa, maka tentu saat sengketa, apalagi ada dua penyelesaiannya apakah dengan sistem kekeluargaan atau dibawa ke pengadilan. Sistem kekeluargaan, saksi bisa memberikan keterangan. Dibawa ke pengadilan, saksi juga jadi punya tanggung jawab untuk memberikan keterangan. Intinya di sini saksi harus jujur. Jadi memang kata yakba artinya enggan atau tidak mau. Tapi apa enggannya? Bisa yakba, enggan untuk menjadi saksi, bisa enggan untuk memberikan keterangan yang benar sesuai pada saat peristiwa transaksi itu terjadi. Mungkin transaksinya sudah di bulan Januari, tapi sengketanya di bulan Desember atau sudah berapa tahun gitu. Kan itu ada tenggang waktu yang lama. Nah, kalau saksinya tidak jujur, bisa saja dia menceritakan narasi, informasi yang berbeda dengan peristiwa. Nah, ini dosa besar gitu kira-kira. Nah, lalu berikutnya kaitan dengan katib. Wala tas'amu an taquluhu. Dan katib ini bisa perorangan, bisa tadi sebagai sebuah subjek hukum yang seperti notaris. Jangan enggan juga. Nah, janganlah kamu jemu itu bosan. Berarti kalau tas'amu yang bosan, berarti nih mengabaikan tingkat ketelitian, tidak teliti, keakuratan, lalu mencatatnya ditunda bisa lupa. Tadi berapa ya? Jangan ditunda. Bisa karena abe
lalai, bosan, dan bahkan jadi tidak akurat. Padahal pencatatan ini harus akurat. Karena itu tidak boleh jaraknya jauh, transaksinya kemarin, pencatatannya 3 hari kemudian. Saat transaksi berjalan, antak tubuh kalian untuk mencatat transaksi ini, sogiran al kabiran, baik sogiran itu partai kecil, bisa jadi barangnya itu, al kabiran partai besar, partai yang bukan partai politik. Kalau ini adalah yang disebut dengan partai ini adalah gimana transaksi itu, apakah tentu karena ini dihubungkan dengan transaksi yang utang, ila ajali itu sampai jatuh tempo. Kapan ini? Ila itu hingga, ajal itu kan batas waktu atau jatuh tempo. Maka ajal di sini jelas-jelas ini diartikan yang harfiah, jatuh tempo, bukan nanti kalau kematian itu sudah makna konnotatif. Kalau ini betul-betul kan ini konteksnya aja, di sini konteksnya adalah bisnis, transaksi. Maka ini makna harfiah, ila ajal itu sampai, bukan sampai ajalnya, jangan sampai jatuh tempo yang disepakati. Sedangkan ini sedikit perluasan. Sedangkan ketika menjelaskan ke ajal berarti kematian, itu makna konotatif bahwa umur kita itu transaksi Allah dengan kita. Tapi Allah tidak memberitahukan berapa batasnya. Ini bedanya. Kalau jual beli harus diberitahu dua pihak, paham sampai kapan ini. Kalau cicilan 3 tahun, tanggal berapa jatuh tempo. Kalau 5 tahun, 7 tahun, terserah. Sedangkan ajal dan arti kematian adalah kontrak umur antara Allah dengan kita. Tapi hanya Allah yang memberitahu, yang tahu, bukan memberitahu. Nah, tapi yang dipastikan adalah ada saatnya umur kita tidak bisa diperpanjang, jatuh tempo. Apakah bisa diperpanjang? Ya bisa. Siapa yang mau perpanjang? Allah. Gimana caranya? Ajukan proposal kepada Allah. Yaitu dengan cara berdoa, mohon panjang umur, hidup kita sehat. Kalau Allah kemudian mengabulkan karena doanya ikhlas, sikapnya pantas diberi umur panjang, Allah ubah kontak. Mungkin Allah tulis umur kita pada saat kita berusia masih janin, usia 16 minggu, karena Allah tuliskan itu berapa umur. Mungkin Allah tulis 45, tapi sekarang usia kita 63. Wah, itu kan sudah perpanjangan. Berdoa lagi, hidupnya sehat. 2, doa adalah permohonan, hidup sehat adalah pembuktian. Kalau menurut Allah ini layak diperpanjang, bisa jadi 70, bisa sampai 77, bisa sampai 80, tapi tidak bisa terus-menerus diperpanjang. Toh akhirnya akan jatuh. Nah, makanya ada di sini kematian. Sedikit. Kita kembali lagi. Ayat. Dariku yang demikian untuk kamu. Nah, apa yang demikian untuk kamu itu? Ya, kamu transaksi ada pencatatnya teliti, tekun, cermat, kemudian ada saksi, saksinya juga punya integritas. Satu itu lebih memberikan rasa keadilan. Indallah tuh aks itu, karena kistun itu artinya adil, aksat itu lebih adil, lebih memberikan rasa keadilan. Jadi kedua pihak akan merasa puas bisa menerima, semua pihak ridho, karena inti transaksi itu harus ridho. Tidak menggerutu, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Intinya ridho itu tidak ada kecurangan, tidak ada yang dirugikan. Karena transaksi dalam Islam itu seharusnya dibimbing oleh 3 prinsip, 3 kuncinya yang dirumuskan dengan GML.
Itu kata kuncinya dulu. Nah ini kalau ini aksat itu lebih adil, lebih GMR itu apa? Ini 3 kelompok. G yang pertama adalah goror. Goror itu adalah manipulasi. Jadi menghindari manipulasi. Apakah manipulasi kualitas barang, manipulasi tentang pencatatan, itu manipulasi. Jadi pencatatan sepihak itu G. Goror. Apa sih goror? Artinya tipuan, gurur kalau bahasa bentuk sifatnya nanti. Kan di Al-Quran sering menunjukkan itu gurur. Gurur itu hidup ini adalah tipuan, gurur. G itu goror. M maisir. Maisir itu gambling. Ada unsur judi, bisnis yang tidak realistis. Dan R-nya riba. 3 kunci saja ekonomi Islam itu dibangun untuk menghindari GMR. Nah, kalau ini ditempuh, maka ini aksat. Aksat itu akan lebih memenuhi perasaan keadilan karena terhindar dari goror tadi, dari ada unsur manipulasi, tidak cocok catatan harga, kualitas barang. Nah ini semua yang disebut dengan asyidku. Asyidku itu kejujuran. Ini yang disebut dengan objektivitas. Kalau dalam bahasa ilmiah, kejujuran itu melahirkan sikap objektivitas, gitu. Wa aqwa li syahadah, lebih memantapkan pada syahadahnya, pada pembuktian. Nanti ini kalau nanti kasusnya ini terjadi konflik, perselisihan lah, belum sampai konflik, perselisihan antara pihak penjual, pembeli, itu para pihak, maka akwam itu kalau ada catatan dan catatannya tadi profesional yang mencatat, maka ini menjadi barang, menjadi bukti yang mantap. Akwam itu mantap. Gitu. Tapi kalau tidak ada pencatatan, tidak punya syahadat, tidak punya bukti, buktinya menjadi lemah. Akwam itu lebih mantap. Jadi kalau gitu transaksi yang tercatat dengan catatan yang benar, akurat, pencatatnya profesional, ada saksi-saksi, selain memberikan rasa keadilan, aksat, juga akwam. Transaksi ini mantap. Mantapnya satu, bisa menghindari perselisihan. Kedua, kalau terjadi perselisihan, ada syahadat, ada bukti-bukti yang kuat. Itu yang Allah kehendaki. Kenapa? Supaya kamu tidak terjadi perselisihan, nanti akan membuat konflik. Dalam konflik ada al-ghadab, ada kebencian, ada kemarahan, mungkin tidak diungkapkan, tapi tersimpan, akan mengganggu pola besar. Pola besarnya persaudaraan akan terganggu, perasaan empati, perasaan simpati, dan akan membantu keberkahan. Orang nggak mau lagi bisnis sama dia, udah, itu masa lalu saja. Saya tidak mau berbisnis dengan dia. Nah ini berarti konsumen bagi pihak perusahaan itu berarti kehilangan konsumen, karena bisnis itu sebetulnya dasarnya kepercayaan. Kepercayaan kita dengan perbankan apa dasarnya kepercayaan. Ini sangat luas. Bisnis itu dasarnya kepercayaan. Kepercayaan antara pihak konsumen
dengan pihak penjual. Ya tentu saja kalau dilihat skalanya nanti ada produsen, tentu ada konsumen, ada distributor, dan itu ada jaring-jaringnya sedemikian rupa. Itu subhanallah. Wa adna, dan lebih dekat, Allah tahu bahwa kalian tidak akan ragu. Nah, jadi ini tidak akan ada keraguan. Keraguan itu, lah kok tadi saya tidak membeli ini, kok ternyata keraguannya bisa saja dari konsumen karena begitu lihat barang, begitu lihat harga, lalu irtaba itu ragu. Tapi dengan pencatatan yang tepat, akurat, saksi-saksi yang profesional, itu adna itu lebih dekat, lebih kondusif bahwa kalian tidak akan menimbulkan keraguan. Berarti kan ada kepercayaan. Nah, kepercayaannya adalah modal. Itu sekarang namanya ada dalam teori sosial itu, kepercayaan itu bagian daripada sosial kapital, modal sosial. Modal sosial itu adalah bukan hanya dagang, anak kita bergerak di bidang jasa, maka perlu ada modalnya kepercayaan. Itu kita jadi distributor, modalnya kepercayaan. Kita juga mungkin jadi konsumen, lalu sewaktu-waktu kita transaksinya dengan non tunai, tidak tunai, kepercayaan menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan sosial. Karena dalam teori tentang modal sosial itu ada 3 poinnya. 1, ada kepercayaan. 2, terbentuk jaringan. Nah, ini jaringan silaturahim salah satu dalam Islam. Dan ketiga, ada nilai yang dibangun bersama. Nilainya apa dalam Islam? Nilainya adalah kejujuran. Subhanallah. Kira-kira begitu tentang sosial kapital atau modal sosial. Nah, illa kecuali antakuna keberadaannya tijaratan, transaksi dagang, tijarat itu dagang, hadiratan yang tunai. Maksud hadir di sini saya memahaminya adalah transaksi yang setiap hari harian. Setiap pagi tukang sayur datang pada jam 5:30 di tempat yang sama, konsumennya juga tetap, tempatnya di komplek, waktunya adalah jam 5:15, sayurannya itu juga. Nah, gitu. Nah, itu dalam keadaan begitu Al-Quran memberikan dispensasi, boleh tidak tercatat, boleh tidak ada saksi. Tapi bisnis tadi kan ideanya yang syogiroh itu, partai kecil gitu, tetap tercatat. Nah, kenapa ini bisa hadiratan tadi? Karena ada modal sosial, terutama nomor 1, kepercayaan. Gitu. Kan itu di masyarakat terbentuk begitu. Mungkin di sini juga tidak tahu, ya, kan sebentar lagi ada tukang sayur yang menjajakan di sekitar komplek gitu. Gitu. Illa tudiuna bainakum, yang senantiasa beredar di sekitar kamu. Nah, gitu. Tudiuna bainakum tuh ya, gini kira-kira sudah tetap. Jadi terjadi ada konsumennya tetap, maka konsumen tetap itu customer, itu pelanggan. Waktunya tetap jam 5 lewat seperempat, tempatnya mungkin di ruang terbuka, apa ada lapangan gitu. Nah, tuh. Barang-barang yang disediakan juga sudah tetap, ada macam-macam kebutuhan keluarga, khususnya kaitan dengan sayur mayur. Itu. Begitu itu. Nah, itu namanya
tudiruna bainakum itu yang senantiasa hadir, beredar, datang. Nah itu kan sudah terjadi bagian daripada kehidupan komunitas. Nah, falaisa alaikum, maka tidak berdosa bagi kalian. Falaisa alaikum junahun, maaf. Fa itu maka, laisa itu tidak, alaikum terhadap kalian, junahun itu dosa. Maka tidak berdosa bagi kalian, Allah taktubuha, bahwa kalian tidak mencatatnya. Itu. Walaupun idealnya di ayat sebelumnya partai kecil pun kan sogiratan itu berarti hanya transaksi sayur mayur, mungkin harganya tidak sampai 500.000 gitu lah, berapa tuh sayur itu ya. Apa itu. Nah, baik, sekarang ditutup ayat ini dengan kembali diulang. Nah, terjadi pemulangan hal yang sama diulang. Kenapa demikian? Itu ada 3. Pertama itu untuk mengingatkan, kedua untuk memantapkan, ketiga betapa penting itu pencatatan itu. Maka diulang lagi. Coba dia wa asyidu, dan hendaklah ada saksi. Nah, padahal di atas sudah cerita. Diulang-ulang tentang saksi. Itu perlu aku asyidu, dan hendaklah mendatangkan saksi. Idza tabayatum, jika kalian bertransaksi. Karena ini bai'un itu arti-artiannya adalah at-tabaradul, tukar menukar. Tadi sudah digambarkan bahwa pembeli itu mengharapkan mendapatkan barang, penjual mendapatkan uang. Jadi barang ditukar menjadi uang, uang ditukar jadi barang. Tuh. Nah, uang ini menjadi alat tukar. Wala yudharra, dan janganlah menimbulkan masalah, menimbulkan madalah, melahirkan problem katib. Katib jangan jadi sumber masalah. Tuh, di mana sumber masalahnya? Pencatatannya salah, pencatatannya tidak akurat, tidak tepat. Mengapa begitu? Tidak profesional, atau ditunda yang tadi jemu segan, wala, dan tidak pula menimbulkan masalah syahid, saksi. Jadi saksi juga harus benar. Jangan saksi ketika transaksi mengatakan, nah nanti ketika terjadi perselisihan lalu diselesaikan apakah lewat kekeluargaan, lewat jalur informal atau lewat jalur hukum, lalu berbelok. Wah, ini saksinya sumber masalah. Jadi kata-kata bara, yubara itu subjeknya 2, katib dan syahid. Nah, apa intinya? Intinya itu akhlak. Jadi bisnis dalam Islam itu based on moral. Itu ditegakkan atas dasar kekuatan moral. Mau akhlak kan pokok. Akhlak itu penyanggaan. Wa in taf'alu, jika kalian tidak melakukan itu, kembali lagi tidak dicatat, malas-malasan, tidak jujur, lalu katibnya sumber masalah, saksinya sumber masalah, fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian itu pusukun. Kalian pusuk. Apa itu pusuk? Pusuk itu busuk. Nah, kan dekat itu. Karena kan terjemahannya pusuk jadi busuk. Pusuk artinya ya ini sedang memilih kata saja, saya jadi tiba-tiba spontan karena itu artinya busuk. Nah, coba kita uraikan pusuk itu apa? Pusuk itu tadi pada 3 huruf akar, fa, sin, kha. Bisa dibaca fiskun.
itu artinya pecah, retak. Hati-hatiannya retak. Nah, apabila ada kelalaian, tidak akurat, itu kan nanti akan menimbulkan ketidakpercayaan. Ada ganjalan di hati, ada ganjalan di hati, ada perasaan tidak nyaman, ada kematian. Nah, kondisi ini retak. Apa yang membuat retak? Relasi antara konsumen dengan pelanggan. Ya, maaf, konsumen dengan pelanggan kan itu juga. Nah, maksudnya antara pedagang dengan itu retak. Nah, retak inilah yang membuat kamu berdosa sama Allah. Retak itu untuk menggambarkan gelas, tapi nanti bisa dialokkan ke dalam hati yang retak. Nah, kenapa bisa retak? Karena kamu tidak memegang teguh ajaran Allah. Allah meminta kamu catat, kamu tidak mencatat. Allah meminta kamu tidak bosan, kamu mengabaikan, sehingga catatan tidak akurat. Kamu meminta bahwa khatib ini tidak menimbulkan masalah, malah khatibnya sumber masalah. Allah meminta saksinya harus jujur, malah saksinya manipulasi. Nah, keadaan ini adalah fusuk, dosa, dan orangnya fasik. Fasik itu yang berdosa. Itu tentu ini dosanya dosa besar karena dampaknya bagi orang banyak. Dia sendiri sudah akan mendapatkan kepercayaan tadi, padahal dalam interaksi sosial itu modalnya adalah kepercayaan. Kalau itu kaitan dengan soal iman, maka iman yang tipis masih kira-kira. Fa innahu fusuqum bikum, itu ada kebusukan bikum itu terhadap kalian, pada diri kalian. Benar. Wattaqullah, kamu harus bertakwa kepada Allah, hati-hati jangan sampai pada dirimu ada kebusukan, pada dirimu ada dosa besar, pada dirimu ada sesuatu yang sumber masalah, problem yang akan mengganggu bisnis, mengganggu interaksi. Wa yu'allikumullah, dan Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang diajarkan tadi. Transaksi harus dicatat, yang mencatat harus profesional, harus ada saksi. Itu ajaran dari Allah supaya kalian bisa tadi aksa atau akwa, bisa memenuhi rasa keadilan dan kemantapan. Allah mengajarkan itu karena Allah yang tahu tentang kamu, Allah yang menciptakannya. Itu. Jadi ini wa yu'allikum itu bahwa itu semua bukan datang dari pikiran Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah ajaran Allah. Allah meminta di dalam berbisnis ada aturan yang bisa disepakati, yang bisa diterapkan supaya kalian bisa meraih ketenangan, kedamaian, kesejahteraan yang melahirkan keberkahan. Jadi dalam bisnis Islam ada satu variabel tidak dihitung dalam pandangan sekuler, itu konsep berkah. Gitu. Subhanallah. Wallahu, dan Allah bikulli syai'in, atas segala sesuatu alim. Alim itu maha mengetahui. Mengetahui siapa yang sumber masalahnya, Allah tahu. Apakah ini adalah kelalaian khatib atau saksi atau pihak penjual, atau jangan-jangan pembeli juga memanfaatkan kondisi itu untuk meraih keuntungan pribadi. Allah yang lebih tahu. Itu kira-kira sampai ayat 282 sampai ujung. Terasa mengalir karena saya menerjemahkannya
satu kata. Itu tahlili yang beneran itu nggak boleh lompat terus satu kata itu nanti akan ada kaitan antara ayat. Subhanallah. Nah, tahlil itu yang paling enak sih kalau dibaca. Nanti bapak dan ibu bisa murotal membaca Al-Quran sambil ditelaah kata-katanya gitu. Tapi kalau untuk mendapatkan informasi yang luas tentang satu tematik, baik kita masih punya waktu beralih ke ayat 283. Kenapa satu ayat? Karena nanti ayat 284 sampai 86 temanya sudah berbeda. Gitu. Nah, sekarang akan beralih ke ayat 283. Seperti biasa bisa diikuti karena saya akan menerjemahkan satu kata per kata. Ibarat berjalan itu tidak ada yang dilompati, semua ditelusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, dan jika kalian umum ala safarin, dalam perjalanan. Ala itu di atas, safar itu perjalanan. Jika kalian dalam perjalanan, itu berarti tempo dulu kalian tidak berada di kampung, di komunitas. Kalian bertemu dengan orang-orang yang tidak setiap hari bertemu. Itu kira-kira. Misalnya ini ada perkampungan Bani Quraibo, lalu berjalan beberapa mil beralih ke perkampungan Bani Nadir. Karena dulu perkampungan itu berdasarkan kabilah-kabilah. Kalau sekarang kan bebas komplek aja gitu, dan komplek itu orang mana-mana sesuai masuk. Iya. Itu kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, kampung-kampung itu menggambarkan satu kabilah tertentu. Satu keluarga besar. Satu keluarga besar awal kabilah. Sekadar catatan ya, saya tahu ya, ketika saya sempat di Montreal, kampung. Ya, di Montreal itu juga masih temukan perkampungan tuh berdasarkan kelompok. Jadi ada Chinese Town, kota Cina saja sih. Ada perkampungan para apa namanya tuh, orang-orang yang laki-laki suka sama laki-laki. Ada komunitas itu. Loh, ini ada perkampungan Arab gitu. Saya tidak tahu strukturnya, tapi tidak mendalami itu, tapi sepintas menemukan ada pengelompokan kampung berdasarkan etnis, keseratan gitu. Ketika di perkampungan Arab, saya datang ke situ, namanya Kian Calong, lalu diajak bahasa Arab, itu harga yang tadinya turun bisa diskonnya bisa sampai 60%. Betul, karena mereka rindu juga kepada kampung halaman yang ngomong Arab terasa di kampung kan. Itu sudah gitu merasa dekat sesama Muslim. Sudah harga diskon sampai 50%, begitu pulang kasih lagi bonus, penghangat, berkah. Gitu. Itu Allah. Subhanallah. Padahal yang dibeli buah, sayur gitu. Ya kita. Baik, kita lanjutkan sekarang. Walam tajidu, dan kalian tidak menemukan katiban, pencatat, dalam keadaan di sini tidak ada pencatat karena saya pendatang di daerah ini. Ini kan saya bukan warga setempat. Apa yang harus dilakukan kalau terpaksa transaksi? Ini jangan dibayangkan di masyarakat modern. Masyarakat modern itu sudah serba dekat, gampang. Itu ada apa namanya notaris. Maksud saya transaksi lewat HP pun bisa, e-banking. Nah, sekarang parihanun, maka pada rohnun itu jaminan. Awalnya borak, bahasa Belanda ini borak itu. Makbudoh yang diserahkan. Ada barang tanggungan yang dipegang, makbudoh yang dipegang. Di sinilah awal perlunya ada konsep rihan atau rohnun. Transaksi
tidak tidak cash, tapi ada jaminan. Cukup menarik. Saya ingin cerita sedikit nih tentang saya membaca kitab Mahalli, udah lama sih itu, karena saya tidak itu waktu tahun 95, 96 kuliah S2, iya S3. Di situ ada seorang datang kepada pejabat Baitul Mal, mungkin kalau zaman sekarang baik aja datang ke pejabat perbankan, bank, lalu mau minta, saya mau pinjam uang, kamu punya rohan nggak? Punya jaminan nggak? Punya. Berapa pinjamnya? Orang itu pinjam paling banyak 500 dinar, 1000 dinar, iya 5000 dinar. Itu jumlah yang fantastis pada zaman itu, kan mata uangnya dinar. Ketika ditanya, kamu punya rohan nggak? Punya Jaminan. tanggungan nggak? Punya jaminan nggak? Punya. Apa? Keislaman saya. Luar biasa. Coba pejabat banknya ragu. Oh, kami mau rapat dulu dengan pimpinan, terima atau enggak? Gitu. Lalu pimpinannya berkumpul, coba aja selidiki sirohnya, siroh tuh rekam jejaknya. Terus siroh tuh rekam jejak, gitu. Tuh, apakah ternyata dikasih? Wah, keren banget. Nah, orang itu bisa percaya karena kata Islam. Itulah Islam yang sampai, karena Islam itu ada nabiin, ada siddiqin, itu yang syuhada paling tertinggi nabi. Di bawahnya ada siddiqin, orang-orang yang benar 100% beragama, di bawahnya syuhada. Nah, syuhada itu yang Islamnya bisa dijadikan jaminan. Nah, sekarang Islam kita laku nggak untuk jaminan? Itu mau kata beli, nggak usah ke bank konvensional, ke bank muamalah saja yang syariah. Itu kalau ternyata tidak laku, segitulah harga Islam kita. Ini saya ketawa, itu waktu itu dosennya Prof. Ato Tomozar, bukan ini Kiki. Ya Allah, kitab Mahalli. Saya ngambil kelas fikih untuk nambah ilmu. Seperti itu, ya Allah. Betapa Islam kita segitu harganya, kan bagaimana? Baik. Nah, Fa'in amina, maka jika merasa aman, berarti ini aman ini karena ada kepercayaan. Karena selama ini orang itu tidak tidak ada tanda-tanda rekam jejak yang busuk tadi, yang pusukun tadi. Ba'dukum, sebagian kamu, ba'dun terhadap sebagian yang lain. Ini kepada para pihak. Kenapa sebagian kemudian? Kan Allah ingin menggambarkan ada pihak penjual, ada pihak pembeli, ada pihak pencatat, ada saksi. Faliwadil ladzi tumina amanatah, hendaklah menunaikan faliwad itu. Alladzi tumina, orang yang mendapat kepercayaan. Siapa yang dapat kepercayaan? Kalau dalam bisnis utang piutang, siapa yang dapat kepercayaan? Yang memberikan kepercayaan itu penjual, karena penjual barangnya sudah diserahkan, uangnya belum menerima. Seharusnya kan bersamaan, kalau cash and carry bersamaan. Jadi siapa yang barang serahkan, penjual sudah menyerahkan barang, berarti barang sudah bisa digunakan oleh pembeli, padahal penjual belum mendapatkan haknya. Gitu. Jadi yang memberikan kepercayaan adalah penjual. Siapa yang harus menunaikan kepercayaan itu dengan baik? Pembeli, yang dalam ini adalah orang yang berutang ya. Itu hutang atau utang?
Kalau orang Sunda mah hutang. Nah hutang gue sih ya. Bahasa populer hutang gitu. Itu kan udah mah jadi itu ada kepercayaan. Nah kalau itu ditunaikan akan ada kan, oh dia mah orang baik gitu. Ini sedikit pengayaan. Ada hadis Rasulullah menyebutkan mana yang pahalanya lebih tinggi saat kita bersedekah atau saat kita meminjamkan. Mana yang pahalanya lebih tinggi? Ini lagi cerita pahala nih. Kita meminjamkan, sedekah memberikan, masih aja, atau kita mengutangkan. Para sahabat lebih memilih sedekah lebih tinggi. Kata Nabi mengutangkan lebih tinggi. Gitu. Kaget kan? Di mana mengutangkan lebih tinggi itu? Pada saat orang sedang butuh, bisa butuh. Lalu dikatakan di situ ada unsur menolong. Ini dia sedang butuh. Ada pihak yang bisa meminjamkan. Yang kedua, mendidik. Dia bisa amanah atau tidak? Begitu. Kasih batas waktu. Kalau ini jadinya seminggu, kamu bisa bayar? Enggak, belum sanggup, sebulan. Oke. Tadi. Nah kalau ternyata dalam tempo 1 bulan dia datang bayar, keren. 1, kita sudah menolong. 2, kebutuhannya tertutup. 3, kita mendidik. 4, dia bisa membuktikan bahwa dia bisa paling lagi amanah tuh. Pihak-pihak yang mendapat kepercayaan menunaikan amanahnya dengan baik, maka pahalanya berlipat. Andai kata dia tidak bisa bayar karena tidak sanggup, lalu punten Pak Haji saya belum bisa bayar. Lalu Pak Haji kan, boleh kapan kamu bisa bayar? Pak Haji sudah dapat pahala baru karena memberikan kemudahan, melonggarkan. Gitu namanya melapangkan. Pak Haji dapat pahala baru. Andai kata setelah 2 bulan tidak bayar, lalu Pak Haji sedekah, baru Pak Haji dapat pahala baru, sedekah. Kalau tidak dari awal langsung lompat ke sedekah, tahapan-tahapan tadi tidak terlewati. Makanya Nabi menyebutkan meminjamkan lebih tinggi pahalanya ketimbang kita jangan Pak Haji pelit, kasih saja. Tunggu dulu, Pak Haji pakai ilmu. Kalau pakai ilmu itu kira-kira sebenarnya itu di luar itu tergambar ya betapa agama ini membimbing gitu. Jangan buruk sangka. Asal Pak Haji segini aja minjam. Tunggu dulu, sudah kamu miskin, kamu buruk sangka, kamu polis. Jangan. Pak Haji pakai ilmu, sedang mendidik kamu. Kita lihat apa ujungnya berikutnya. Pak wayatakillah robbak. Kembali lagi kata kunci ini ada hendaklah bertakwa kepada Allah. Siapa Allah? Rabb yang ngatur kamu, ngatur rezeki kamu, ngatur nasib kamu, ngatur perjalanan kamu, ngatur untung rugi. Allah kok yang ngatur. Orang kalau meminjamkan kebaikan tidak akan bangkrut. Siapa yang ngatur? Ada Rabb. Makanya apa? Ya takillah Rabbah. Hendaklah bertakwa kepada Allah Rabb. Berikutnya wala taqumus syahadah. Kembali lagi tadi beberapa kali pengulangan. Jangan menyembunyikan asyahadah, kesaksian. Jangan menyembunyikan bukti-bukti. Jadi catatan yang tadi sudah dicatat itu tidak boleh disembunyikan karena itu jatuh kepada goror tadi. Kan ada 3 pilarnya. Baik. Wa may yakumha, siapa yang berusaha menyembunyikan bukti, catatan,
lalu ada unsur keraguan, ada mutasi, fa innahu, maka sesungguhnya dia asimun, itu adalah berdosa. Apanya yang pendosa? Dosanya yang paling pokok kolbu. Kenapa kalau bukan bibirnya, bukan lidahnya? Karena inti orang itu ada pada hati. Hatinya niat di hati. Di hati itu ada dua, ada rasa, ada rohani. Kalau perasaannya dia menghayati pesan ini dengan baik, lalu meresap, lalu dia melahirkan kejujuran, melahirkan ketulusan, melahirkan komitmen, niat untuk menolong. Kalau pihak tangan di atas, kalau kita niat untuk membayar, wah hati. Tapi kebalikannya, kalau berusaha untuk menyembunyikan bukti-bukti, asimun qalbu. Dan di ujung, wallahu bima ta'malun alim, dan Allah bima terhadap segala sesuatu ta'malun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, alim, maha mengetahui. Kalau disusun kalimatnya, dan Allah maha mengetahui terhadap semua yang kamu kerjakan. Saya kira sudah sampai di ujung, Bapak dan Ibu yang terhormat. Alhamdulillah khatam sampai ayat 282. Insya Allah bulan depan akan khatam surat Al-Baqarah. Terima kasih. Kembali ke Bapak moderator, Pak Bagus, mangga.